Bismillahirrahmanirrahim wa tuqtau min sariki yaduhul yumna min mafsalil ku'i. Ketika seseorang melakukan pencurian sudah mencapai kepada batas nisabnya pencurian, yaitu rubu dinarin 1/4 dinar. 1 dinar setara dengan 4,45 gram. Kalau misalkan seperempat dinar yaitu setara dengan 1,11 gram. Jika dikonversikan kepada uang kurang lebih 1.200.000. Ketika seseorang melakukan pencurian sebanyak 1.200.000, maka watuqta'u min sariki yaduhul yumna, wajib dipotong tangan kanannya. Min mafsalil qoi, dipotong dari persendian pergelangan tangan. Ketika seseorang melakukan pencurian yang pertama sudah mencapai kepada nisabnya pencurian, maka wajib dipotong tangan kanannya. Dipotong min mafsalilku, dipotong dari persendian pergelangan tangannya. Dengan cara ba'da kholiya minhu bihablin yajuru bi anpin, dengan cara tangannya tersebut ditarik dengan tampar. Ditarik dengan tampar yang kencang terus dipotong. Wa inama tuqta'ul yumna pisir qatil ula, tangan yang pertama tangan kanan yang dipotong pada pencurian pertama. Ketika seseorang melakukan pencurian yang pertama sudah mencapai kepada batas nisabnya pencurian, maka yang dipotong tangan kanan. Fa in sariqa saniyan ba'da qatil yumna quti'at rijluhul yusra, jika orang yang tadi yang melakukan pencurian pertama malah melakukan pencurian yang kedua, malah korupsi yang kedua, maka quti'at rijluhul yusra, yang dipotong kaki kirinya. Ketika melakukan pencurian, ketika melakukan korupsi yang kedua, maka yang dipotong kaki kirinya. Dipotong dengan bihadidatin madiyatin daf'atan wahidatan ba'da khaliya min mafsalil qadami. Dipotong dengan bihadidatin madiyatin, dengan besi yang sangat tajam yang sekali tebas bisa memisahkan anggota tersebut. Bisa memisahkan dari persendian telapak kaki. Jadi dipotongnya tangan, dipotongnya kaki dengan alat yang sangat tajam yang bisa daf'atan wahidatan, sekali tebas bisa memisahkan dari persendian telapak kaki, dari persendian tangan tersebut. Jadi ketika seseorang melakukan pencurian yang pertama, korupsi yang pertama sudah mencapai kepada batas nisabnya, maka wajib dipotong tangan kanan. Jika melakukan korupsi yang kedua, melakukan pencurian yang kedua, maka yang dipotong kaki kiri. Fa'in sariko salisan quti'at yaduhul yusra ba'da kholiya, jika melakukan pencurian yang ketiga, misalkan ketiga kalinya tidak kapok melakukan korupsi yang ketiga kalinya, maka yang dipotong quti'at yaduhul yusra, tangan kirinya. Tangan kiri yang dipotong. Yang pertama tangan kanan, yang kedua kaki kiri, yang ketiga tangan kiri. Fa'in sariqa rabi'an quti'at rijluhul yumna ba'da khaliya min mafsalil qadami kama fu'ila bil yusra. Kalau misalkan tidak kapok terus melakukan pencurian sampai yang keempat kali, maka yang dipotongnya itu quti'at rijluhul yumna, maka kaki kanannya dipotong. Na'udzubillah, jika orang tersebut tidak kapok, maka yang dipotongnya itu kaki kanan. Ulang. Melakukan pencurian pertama yang dipotong tangan kanan. Melakukan pencurian kedua, kaki kiri yang dipotong. Melakukan pencurian yang ketiga, tangan kiri yang dipotong. Melakukan pencurian yang keempat, kaki kanan yang dipotong. Wa yukhmasu mahalul qati bizitin auduhnin mughliyin. Nanti ketika sudah dipotong, pas baru dipotong, langsung dimasukkan kepada minyak zait yang mendidih. Langsung dimasukkan kepada minyak zait yang mendidih supaya aliran darahnya terhenti. Masya Allah. Ketika pas dipotong, langsung dimasukkan kepada minyak zait yang masih mendidih supaya pendarahannya itu terhenti. Fa in sariqa ba'da dalika ay ba'da rabi'ah uzira wa qila yuqtalu sabr. Allahu akbar. Fa in sariqa ba'da zalika, jika terus melakukan pencurian, terus melakukan korupsi yang kelima kalinya, ay ba'da rabi'ah, melebihi dari 4, ya berarti 5 kali, uzira, maka ditakzir,
Jadi ditakzir, dihukum dengan bentuk sesuai kebijakan pemerintah daerah tersebut. Nah, kalau misalkan melakukan pencurian sampai ke 5 kali kan tidak ada yang dipotong, maka harus ditakzir menurut kebijaksanaan kepemerintahan daerah tersebut. Wakilah yuktalu sobron, tapi menurut Kil ada yang mengatakan bahwa ia harus dihukum mati dengan secara perlahan. Nah, jadi memang sudah kurang ajar, misalkan sudah sampai korupsi 5 kali, maka menurut Kil udahlah dibunuh saja. Soalnya kan sudah kurang ajar, menurut Kil harus dihukum mati dengan secara sobron, yaitu dengan secara perlahan. Namun wahadisul amri biqatlihi fil marratil khamisah mansuhun. Hadis yang menjelaskan perintah yang membunuh pencurian yang sampai ke 5 kalinya, yaitu hadisnya hadis dinasah, hadis yang disalin. Jadi kalau misalkan pertama melakukan pencurian tangan kanan dipotong, pencurian kedua kaki kirinya tidak kapok, melakukan korupsi yang ketiga tangan kirinya terus tidak kapok, melakukan korupsi yang keempat, maka kaki kanannya bahkan tidak kapok sampai ke 5 kalinya melakukan pencurian, melakukan korupsi. Menurut Kil orang tersebut harus dibunuh, tapi menurut Kiai Musonib di sini cukup ditakjir, dihukum sesuai kebijakan pemerintah daerah tersebut. Paslun fi ahkami qoti tori wallahu a'lam bishawab.